Kaisar Wu, kakak senior Bashan sangat terkenal di kerajaan Mandi. Qin Mu diam-diam terkejut. Ling Yuxiu dengan cepat bertanya, "Guru, apakah Anda seorang master dari sebuah perguruan bela diri?" Bashan Jiji mengangguk dan tersenyum. "Dulu, aku mengikuti guruku untuk berlatih ilmu pedang. Kemudian, guruku menghilang. Ilmu pedangku tidak berkembang untuk waktu yang lama. Kemudian, guru nasional mengubah metodenya. Jadi aku datang ke Yankang untuk belajar sihir dan ilmu pedang, berharap bisa belajar dari orang lain untuk mengatasi hambatanku. Tapi sejujurnya, kekuatanku bukanlah kemampuan bertarungku, melainkan metode bertarungku." Hati Ling Yuxiu sedikit terkejut. Sepanjang perjalanan, Bashan Jijiu mengajari mereka ilmu Tao dan berjilid-jilid kitab suci. Ia mengira Bashan Jijiu paling mahir dalam ilmu sihir dan ilmu pedang. Ia tidak menyangka Bashan Jijiu adalah penerus sebuah mazhab ilmu bela diri. Sungguh mengejutkan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Bashan Jijiu sebenarnya memiliki gelar Kaisar Wu di kerajaan Mandi dan sangat dihormati. Ini dapat dikatakan sebagai kehormatan tertinggi bagi orang asing di kerajaan Mandi. Jenderal barbar itu memimpin rombongan ke Guanzhong dan berkata, "Apa yang dilakukan Wu Han di negara kita? Sejak kau membelot ke kerajaan Yankang, para pahlawan padang rumput kita telah membencimu dan ingin merebut kembali gelar Wu Han." Bashan Jijiu berkata sambil tersenyum, "Para cendekiawan Akademi Taiku ingin menelusuri jejakku dan bertemu dengan para pahlawan muda dari Sekte Wu." Jenderal barbar itu sedikit gemetar, menatap Qin Mu dan Ling Yuxiu, lalu mencibir, "Hanya mereka." Ling Yuxiu tampak bersemangat. Ia melirik Qin Mu dan berkata sambil tertawa pelan, "Kita akan bertemu pahlawan muda dari kultus penyihir." Bashan Jiji berkata, "Andalkan saja mereka. Kali ini aku di sini untuk pergi ke tempat suci di padang rumput, Istana Emas Lulan, dan duduk di depan gerbang untuk menghalanginya. Dulu, akulah yang menghalangi pintu Istana Emas Lulan, dan karena itulah aku mendapat nama Wu Han." Otot-otot di sudut mata sang jenderal barbar berkedut saat ia mencibir, "Dulu, hanya karena kehadiran Han Surgawi kau berhasil memblokir gerbang. Sekarang, bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan Han Surgawi? Meskipun ada beberapa yang lebih rendah, mereka tidak jauh tertinggal." Wajah jenderal barbar itu menjadi gelap, dan dia berteriak kepada salah satu prajuritnya, "Lepaskan elang, elang, dan serigala, dan beritahu Istana Emas Lulan bahwa Wu Han sedang memblokir pintu." Para prajurit barbar itu berteriak dengan tergesa-gesa, dan tak lama kemudian, serigala-serigala bersayap raksasa terbang ke udara dan masuk ke kedalaman padang rumput. Jenderal barbar itu menatap Bashan Jijiu dan membungkuk, "Wu Han, jalan di depan penuh kesulitan. Silakan lanjutkan." Pendeta kepala Bashan tertawa terbahak-bahak dan memimpin Qin Mu dan yang lainnya ke padang rumput. Ling Yuxiu bertanya, "Guru Bashan, siapakah Han Surgawi yang baru saja disebutkan oleh orang barbar itu?" "Mentor saya, Tian Dao." Bashan Jiji menatap langit dan berkata dengan tenang, "Saat itu, dia membawaku ke Istana Emas Lulan untuk memblokir pintu, dan dihormati sebagai kaisar di balik tembok besar. Kakek jagal dulu begitu agung." Qin Mu terkejut. Tukang daging itu pemarah dan tampak tidak senang kepada semua orang setiap hari. Ketika ia pergi ke kuil nenek untuk menjual daging, ia memegang dua pisau dapur dan tampak garang dengan raut wajah yang garang, yang membuat banyak gadis kecil di pasar ketakutan hingga menangis. Dia dulunya bergelar Han Surgawi. Han Surgawi adalah Kaisar Surgawi. Betapa agungnya gelar Kaisar Surgawi. Bagaimana mungkin gelar itu hanya digunakan untuk menakuti seorang gadis kecil hingga menangis? Qin Mu benar-benar tidak dapat membayangkan betapa mendominasinya tukang daging saat itu. Hulinger bergumam, "Kaisar bela diri perbatasan, Kaisar Surgawi perbatasan, sungguh agung. Padang rumputnya luas dan jarang penduduknya. Terkadang Anda mungkin berjalan kaki setengah hari tanpa melihat satu desa pun. Memandang keluar, langit tampak cerah, dan hijaunya padang rumput serta birunya langit menyatu dalam satu garis, sungguh menyegarkan." Imam kepala Bashan berpenampilan kasar, tinggi dan kuat, serta sangat kekar, agak mirip dengan para pria di padang rumput. Jika ia bertemu dengan sebuah desa, para gembala akan maju untuk bersulang, dan mereka sangat antusias. Ada 3 sekte besar di kerajaan Yankang, Sekte Tao, yang paling saleh, Kuil Leiyin Agung, yang paling Buddha, dan Sekte Tianmo, yang paling jahat. Malam harinya,
mereka tiba di sebuah desa untuk beristirahat. Sambil duduk di dekat api unggun, pendeta kepala Bashan berkata, namun di padang rumput, tempat paling suci adalah Istana Emas Lulan, rumah bagi pemujaan perdukunan terbesar. Dukun Agung Istana Emas Lulan memiliki status yang sangat tinggi di padang rumput. Semua Han di padang rumput dianugerahi otoritas kerajaan oleh Dukun Istana Emas Lulan. Jika Han tua meninggal dan putranya ingin menggantikannya, ia harus pergi ke Istana Emas Lulan dan meminta izin dari Dukun. Ling Yuxiu berkata, begitu pula dengan kerajaan Yankang kita di masa lalu. Kudengar dari ayahku bahwa pada masa-masa awal, kerajaan Yankang hanya 1/10 dari luasnya saat ini dan merupakan negara bawahan Sekte Changsheng. Saat itu, keluarga Ling kita bahkan bukan keluarga kerajaan. Kemudian, pemimpin Sekte Changsheng merasa bosan dengan kaisar saat itu dan langsung menggulingkannya, memilih leluhurku sebagai kaisar, yang secara langsung mengubah dinasti. Kemudian, keluarga Ling kita bekerja keras untuk memerintah negara, berkembang secara diam-diam, dan akhirnya melenyapkan Sekte Changsheng, yang menjadi alasan mengapa kita menjadi begitu kuat. Qin Mu sedikit terkejut. Dia tidak tahu bahwa kerajaan Yankang memiliki masa lalu seperti itu. Pendeta kepala Bashan minum, meletakkan labu anggurnya, dan berkata, wilayah negara Yankang saat ini dulunya terdiri dari lebih dari 30 negara kecil. Setiap negara memiliki seorang kaisar dan dikuasai oleh sebuah sekte. Sekte-sekte ini bergantung pada negara-negara tersebut untuk mata pencaharian mereka, dan kaisar harus membayar upeti kepada sekte-sekte ini setiap tahun. Sekarang sekte-sekte tersebut telah menjadi pengikut negara, mereka tentu saja tidak senang dan tentu saja akan memberontak ketika mendapat kesempatan. Meskipun ada banyak sekte di luar tembok besar, yang paling kuat dan berpengaruh adalah Istana Emas Lulan. Semua Han dari semua negara tunduk pada Istana Emas, dan sekte-sekte lain sama sekali tidak mampu bersaing dengannya. Bashan Jijiu mengambil teknik palu dan mengembalikan palu merah membara itu kepada Ling Yuxiu, sambil berkata, aku tidak bisa mencapai puncak ilmu pedang yang sama dengan guruku, jadi aku harus mencari cara lain. Pedang guruku dapat membelah langit dan bumi, menghancurkan surga, dan menghancurkan sihir atau kekuatan supernatural apapun di dunia hanya dengan satu tebasan. Aku tidak bisa melakukan itu. Jadi, aku memanfaatkan reformasi guru nasional untuk memasuki Akademi Kekaisaran, mempelajari sihir dan kekuatan supernatural, dan mencoba menerobos. Putri Yuxiu, kau memiliki dasar seni Kaisar 9 Naga, jadi sebaiknya kau mengikuti jalanku. Ling Yuxiu sepenuhnya yakin dan meminta nasihat dengan serius. Ia tidak mengeluh meskipun Bashan Jijiu memintanya untuk berlatih keterampilan dasar dengan giat. Qin Mu tak kuasa menahan godaan dan meminta nasihat Bashan Jijiu. Bashan Jijiu pun menceritakan semua yang ia ketahui, dan Hu Linger serta King Niu pun mendapatkan banyak manfaat. Mereka masuk lebih dalam ke padang rumput dan berlatih taktik penggabungan di sepanjang jalan. Ling Yuxiu telah menguasai taktik penggabungan dan bertarung sengit dengan Qin Mu. Keduanya berkeringat. Saat istirahat, Qin Mu mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka keringatnya. Ling Yuxiu tersenyum dan berkata, dokter dari Imperial College, izinkan saya membantu Anda menyekanya. Kemudian, ia merebut sapu tangan itu dari tangan Qin Mu dan dengan lembut menyeka dahinya. Qin Mu melihat butiran keringat di dahinya dan berkata, kamu juga berkeringat, biar aku yang mengeringkannya. Ling Yuxiu tersipu saat menyerahkan sapu tangan itu. Tiba-tiba, wajah Bashan Jijiu berubah drastis. Ia mengangkat tangannya dan mendorongnya ke depan, berteriak, Juebi Tiangang. Bersamaan dengan teriakan keras Bashan Jijiu, sebuah dinding cahaya yang tingginya puluhan kaki dan hampir tidak memiliki ketebalan muncul di depan mereka. Tebing itu memancarkan cahaya jingga kuning, selebar beberapa mil, dan ditutupi banyak tekstur aneh. Di tengah setiap tekstur terdapat bintang yang menyala. Seluruh tebing memiliki 36 pola tekstur dan 36 bintang yang menyala, seperti peta bintang. Tepat saat Bashan Jiji baru saja memperlihatkan kekuatan magis Juebi Tiangang, ledakan suara pembunuhan tiba-tiba datang dari depan mereka, dan medan perang bergeser ke sisi ini. Ratusan makhluk kuat datang meraung, menunggangi binatang raksasa, berlari kencang dan meraung, dan mereka melihat tebing yang berdiri di antara langit dan bumi di hadapan mereka. Para penguasa barbar menjadi pucat. Seorang jenderal barbar tua, jangkung dan kuat berambut putih, berteriak tegas, kalahkan.
Kekuatan sihir yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menyerbu ke arah tebing, dan suara gemuruh tabrakan tidak ada habisnya. Sejumlah pedang terbang lainnya mengeluarkan suara siulan melengking dan melesat ke tebing, namun seringkali hanya ujung pedang tersebut yang menembus tebing sebelum tertancap di tebing yang luas, tidak dapat bergerak maju atau ditarik kembali. Bas bas bas, tebing itu terus berguncang, dan ratusan pedang terbang muncul di tebing, dan ada semburan kekuatan magis di belakang mereka, membombardir tebing. Ratusan master barbar berkekuatan magis bergegas mendekat, dan seiring ledakan kekuatan magis, retakan terus bermunculan di tebing. Basyan Jijiu berteriak keras dan mendorong tangannya ke depan. Terdengar suara dengungan lagi, dan tiangang terbentuk di sisi lain tebing, menyatu dengan tebing dengan retakan di depannya. Ia menanggung tekanan yang tak terbayangkan dan terpaksa mundur terus-menerus. Ratusan orang dengan kekuatan supernatural ini maju bersama-sama, dan di antara mereka terdapat orang-orang kuat dari alam bintang 7, alam manusia surgawi, dan bahkan alam hidup dan mati. Ia menggunakan Juebi Tiangang untuk melawan orang-orang ini, dan sungguh mengerikan bahwa ia tidak dikalahkan oleh pihak lawan. Korbankan pil pedang, kata jenderal tua itu dengan tegas. Panggilan. Sejumlah bola pisau beterbangan di langit dan berputar di depan tebing. Tiba-tiba, cahaya pisau yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah tebing, dan suara dentingan yang nyaring tak berujung. Dalam sekejap, tebing itu dipenuhi dengan pedang-pedang berharga, sebanyak puluhan ribu. Wajah Basyan Jijiu berubah drastis, dan ia terpaksa mundur puluhan langkah akibat tekanan dari tebing. Juebi Tiangangnya terus menyusut akibat kekuatan yang mengerikan itu. Adik laki-laki, putri, kita telah memasuki medan perang barbar. Basyan Jijiu berteriak, hati-hati. Hati Qinmu sedikit terguncang, dan tiba-tiba dia mendengar suara terompet datang dari dalam padang rumput, dan pasukan lain mengejarnya. Jenderal barbar tua itu tak berdaya dan berteriak keras, temui musuh. Pasukan penyerang adalah pasukan besar, terdiri dari para penyihir dan prajurit barbar. Para prajurit bertugas sebagai infanteri, sementara para penyihir bertugas sebagai kavaleri, menunggangi binatang-binatang raksasa yang eksotis. Lebih jauh lagi, seekor burung raksasa terbang tinggi di angkasa, sayapnya terbentang lebar. Di atas punggungnya terdapat para prajurit dari kerajaan Mandi, rambut mereka dihiasi bulu burung berwarna-warni. Namun, para wanita ini melontarkan berbagai mantra dan menebaskan pedang ke bawah. Qinmu memandang melalui tebing dan melihat seorang jenderal barbar yang tampan duduk di atas seekor gajah putih di tengah pasukan. Gajah putih itu lebih tinggi daripada binatang-binatang aneh lainnya dan tidak kalah kuat dari banteng hijau di bawah kaki mereka. Tatapan mata jenderal barbar muda itu menyapu ke sana kemari, mendarat di tebing Tiangang. Ia terkejut, lalu kembali normal dan berteriak, angin. Pasukan segera menyerbu, mengambil labu-labu besar di punggung mereka, menumpuknya di depan mereka, dan membuka mulut labu-labu itu. Tiba-tiba, udara hitam keluar dari labu-labu besar itu dan berubah menjadi tornado, yang semakin membesar, bagaikan naga, dengan satu kepala di langit dan ekor lainnya di tanah, menyapu dan menimbulkan malapetaka. Para prajurit yang menyebarkan berita itu segera melompat, terbang ke udara mengikuti arah angin, dan menyerbu ke arah pasukan jenderal tua itu, sambil melemparkan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan gaib ke udara. Para prajurit barbar itu tersapu ke udara, dan mereka melihat para prajurit menyerang mereka dalam angin, mengayunkan pedang ke arah mereka, dan membunuh para prajurit barbar itu satu persatu. Jenderal di atas gajah putih berkata dengan suara berat, hujan. Pasukan lain menyerbu maju, membawa guci-guci tembikar di punggung mereka. Para prajurit barbar ini meletakkan guci-guci itu dan membuka tutupnya. Tiba-tiba, awan kabut beterbangan dari guci-guci itu. Para prajurit barbar ini melangkah di atas awan dan terbang ke udara, lalu hujan deras turun. Para prajurit ini melakukan ritual di awan, dan rintik-rintik hujan bagaikan pedang yang menusuk ke bawah. Para prajurit barbar di bawah tak sempat menghindar, dan kepala mereka tertusuk rintik-rintik hujan, mengubah mereka menjadi saringan. Jenderal muda itu berteriak lagi, guntur. Para prajurit wanita barbar di punggung burung-burung raksasa di langit menabuh genderang mereka, dan suara genderang itu menggelegar bagai guntur, turun dari atas, mengejutkan para prajurit barbar yang sedang berjuang melawan angin dan hujan. Mereka begitu ketakutan hingga tanpa sadar pertahanan mereka melemah,
dan banyak orang tertiup angin dan hujan, lalu tewas seketika. Akibat tindakan tiga pasukan angin, hujan, dan guntur, tidak banyak prajurit barbar yang selamat, tetapi yang tersisa semuanya kuat dan hampir tidak dapat dilukai oleh mantra biasa. Jenderal barbar tua itu tahu bahwa ia bukan tandingan lawannya dan tak bisa melarikan diri, jadi ia segera berlutut di tanah dan berteriak, "Jenderal Tolimu, aku menyerah, aku menyerah. Aku mohon ampuni nyawaku." Melihat hal ini, sekitar 20 orang barbar kuat lainnya, meskipun tidak mau menerimanya, tidak punya pilihan selain berlutut dan bersujud, sambil berkata, "Kami bersedia menyerah." Kilatan dingin melintas di mata Jenderal Tolimu saat ia berkata dengan dingin, "Kalian, orang Tiemu, memberontak dan masih ingin hidup. Han telah memerintahkan kami untuk menolak menyerah." Wajah sang jenderal tua berubah drastis, dan ia hendak menyerang, tetapi Jenderal Tolimu mengulurkan tangan dan menunjuk, dan sebuah pilar pedang setebal ibu jari menembus udara. Keduanya berjarak 100 kaki, tetapi pilar pedang itu tiba dalam sekejap, dan tidak memberi sang jenderal tua waktu untuk bangkit dan menghindar, dan langsung menusuk kepalanya. Pilar pedang itu menembus dinding cahaya yang dibentuk oleh tebing dengan suara dentang, menusuk lubang kecil pada kekuatan magis Basyan Jijiu. Basyan Jijiu mengangkat alisnya dan membubarkan tebing Tiangang. Pasukan Jenderal Tolimu menyerbu dan membunuh para pemberontak barbar yang tersisa tanpa menyisakan satu pun yang hidup. Banyak prajurit barbar memenggal kepala mereka satu persatu, menggantungnya di pinggang mereka, dan bersorak. Beberapa orang masih berebut kepala, berdebat apakah kamu yang membunuhnya atau aku. Qinmu mengerutkan kening. Bahkan di Daksu, tidak ada tradisi mencuri kepala. Kumpulkan jiwa mereka dan persembahkan ke Istana Emas. Jenderal Tolimu maju, mendesak gajah putihnya maju. Di punggung gajah, ia memberi hormat kepada Basyan, menawarkan anggur, mungkinkah itu Wu Han? Basyan Jijiu mengangguk. Mata Jenderal Tolimu berbinar-binar, dan ia bersemangat untuk mencobanya. Wu Han mampu menahan 800 penguasa padang rumput sendirian. Kemampuannya memang luar biasa, tetapi tidak sekuat yang dikatakan legenda. Sepertinya kau tak bisa lagi mempertahankan gelar Wu Han. Basyan Jijiu tertawa dan berdiri tegak di atas lembu itu. Mata Jenderal Tolimu berkilat cemerlang, dan ia tiba-tiba berdiri dari punggung gajah. Pedang di tangannya tiba-tiba bersinar terang, dan energi pedang menembus udara dan menusuk ke arah Basyan Jijiu. Dalam sekejap, langit dipenuhi cahaya pedang. Basyan Jijiu mengulurkan tangannya dan menghunus pedang, lalu menebasnya. Cahaya pedang tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan sebilah pedang yang membelah langit dan bumi. Dengan suara dentuman keras, cahaya pedang itu lenyap, dan Jenderal Tolimu di punggung gajah itu pun lenyap tanpa jejak. Para jenderal barbar lainnya berdiri di atas gajah putih. Mereka terkejut, lalu mereka mendengar suara, "Ah," yang panjang dari belakang. Mereka berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat Jenderal Tolimu terbang semakin jauh. Mereka tidak tahu di mana ia ditebas dengan pisau. Dia tidak buruk, hanya saja penglihatannya kurang bagus. Basyan Jijiu menyimpan pedangnya. Tak lama kemudian, Jenderal Tolimu kembali dengan baju zirahnya terbelah dua. Ketika ia menatap Basyan Jijiu lagi, ada sedikit rasa kagum di matanya. "Wu Han, reputasimu masih menyebar di padang rumput." Tolimu berlutut dengan satu kaki, telapak tangannya menempel di dada, dan berkata, "Apakah Wu Han akan pergi ke Istana Emas? Wu Zun sudah memerintahkan kita untuk memperlakukan Wu Han dengan baik." Basyan Jiji mengangguk, "Aku mengerti. Bangunlah. Wu Zun dulu menganugerahkan gelar Wu Han kepadaku. Sekarang sepertinya dia sendiri yang menganugerahkannya kepadaku, jadi wajar saja dia ingin mengambilnya kembali. Padang rumputmu pasti punya beberapa pahlawan lagi. Kalau tidak, mengapa Wu Zun begitu ingin aku pergi ke Istana Emas Lulan?" Tolimu berdiri dan berkata, "Jumlah pahlawan di padang rumputku sama banyaknya dengan jumlah bintang di langit. Tentu saja, ada orang-orang yang bisa mengalahkan Wu Han." Hulinger berkata sambil menyeringai, "Jenderal, saya sangat menyukai cara Anda membual." "Membual? Siapa yang berani menyombongkan diri tentangku?" Sapi biru itu mencibir, dan tiba-tiba melihat gajah putih. Ia berlari kecil ke depan, mengusap tubuh gajah itu, dan berkata sambil terkekeh, "Gajah putih, kau jantan atau betina?" Gajah putih menamparkan muka lembu hijau dengan belalainya, menyebabkan hidungnya berdarah.
Dia betina, bisik Hulinger sambil berbaring di samping telinga King Niu. Sapi biru itu bersorak dan berkata kepada gajah putih sambil terkekeh, kulitmu putih sekali, aku suka padamu. Mau makan bunga peoni? Aku punya beberapa di sini, bunganya empuk sekali sampai bisa diperas airnya. Tolimu memimpin pasukannya untuk mengawal mereka ke Istana Emas Lulan. Kinmu mengamati pasukan itu berulang kali, merasa sedikit penasaran. Tentara ini menggunakan taktik yang sangat aneh untuk menekan para pemberontak, yang sangat mirip dengan taktik yang digunakan oleh tentara Yan Kang. Tidak diketahui apakah tentara Yan Kang mempelajari taktik tersebut dari kaum barbar atau kaum barbar yang mempelajari taktik tersebut dari tentara Yan Kang. Setelah pertarungan, Tolimu menunjukkan rasa hormat yang besar kepada mereka, menawarkan mereka makanan dan minuman sepanjang jalan dan bersikap sangat hormat. Basyan Jijiu tidak menghindarinya saat mengajari Kinmu metode bertarung gabungan Ling Yuxiu, tetapi dia perlu menyampaikan pesan saat mengajarkan. Poin-poin utama, setelah 6 atau 7 hari, mereka tiba di bagian terdalam padang rumput dan tak jauh dari Istana Emas Lulan. Tolimu tidak lagi mengantar mereka pergi, melainkan memimpin pasukannya kembali ke sukunya. Basyan Jijiu mengerutkan kening, menghela napas, dan berbisik, sepertinya Wu Zun sangat khawatir dengan kedatanganku. Kali ini dia harus merebut kembali gelar Wu Han. Aku khawatir ketika kita tiba di Istana Emas, akulah yang akan ditantang. Kalau begitu, aku tidak akan punya waktu untuk merebut kembali tubuh bagian bawah mentorku. Kinmu sangat ingin mencoba dan berkata, saudaraku, aku pernah mempelajari seni mencuri sebelumnya. Basyan Jiji meliriknya dan menggelengkan kepala, lalu berkata, Istana Emas Lulan adalah tempat suci di padang rumput, setara dengan tempat suci seperti Sekte Dao dan Kuil Leiyin Agung. Tempat itu penuh dengan banyak jebakan dan larangan. Teknik mencuri yang kau pelajari sama sekali tidak berguna. Kau tidak bisa menghancurkan segel dan jebakan di sana. Orang yang mengajariku mencuri sangat cakap. Kinmu berkata dengan serius, dia adalah kakek yang lumpuh di desa kami. Meskipun dia kehilangan satu kaki, tapi Basyan Jiji melambaikan tangannya, menyemangati dirinya sendiri. Ia berkata, bahkan kakinya pun terpotong. Bisa dibilang kemampuannya tidak cukup baik. Jangan khawatir soal mencuri kembali bagian bawah tubuh mentormu. Aku akan menangani masalah ini. Kalian berdua, fokus saja untuk memblokir gerbang Istana Emas. Aku akan mengurus sisanya.